langsung isi presensi dulu ya. Hari ini dan hari Jumat kita akan belajar tentang pendekatan turunan numerik. Lagi-lagi ada kata pendekatan. Mengapa? Karena metode numerik ini digunakan untuk mengaproksimasi atau mendekati atau mungkin lebih tepatnya menaksir nilai dari sebuah problem matematis secara numerik. Nah, apa itu turunan numerik? Untuk mengetahui apa itu turunan numerik, pertama kita harus mengingat-ingat tentang apa itu turunan. Turunan sudah dipelajari di mata kuliah apa? Di kalkulus ya. Di kalkulus kita belajar turunan satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Ya. Nah, pendekatan turunan numerik ini maksudnya adalah kita ingin menaksir nilai dari turunan sebuah fungsi pada titik tertentu. Nah, di antara manfaat dari pendekatan turunan numerik ya, sebenarnya ada banyak. Di antaranya adalah kita bisa, yang pasti kita bisa mendekati nilai turunan sebuah fungsi sampai dengan tingkat ketelitian tertentu tanpa menghitung turunannya secara analitik. Terkadang ada fungsi yang sangat rumit, sehingga ketika kita turunkan pakai tangan gitu ya, ketika kita turunkan nilainya, turunannya itu sangat rumit. Dan ketika kita mencoba mencari nilai turunannya pada titik tertentu, sudah fungsinya rumit, turunannya secara analitik rumit, menghitungnya pun rumit. Nah, terkadang untuk fungsi-fungsi yang rumit, kita tidak perlu untuk menghitung nilai turunannya secara analitik. Untuk beberapa kasus, misalkan ketika kita handling data, kita cukup mendekati atau menaksir turunannya berdasarkan data yang ada. Nah, turunan numerik ini banyak fungsinya ya. Di antaranya kalau di dunia ilmu komputer, terutama di bidang keahlian data science, itu akan sangat terpakai ya. Misalkan ketika nanti kalian belajar tentang machine learning atau istilahnya data driven model ya. Model yang model yang dibentuk dari data. Nah, di sini kita hanya akan mempelajari taksiran turunan numerik untuk turunan pertama dan turunan kedua saja. Yang pertama kita akan belajar tentang pendekatan turunan numerik atau taksiran turunan numerik untuk turunan pertama. Ada beberapa metode, lebih tepatnya 3 yang kita bahas ya, yaitu metode selisih maju, kemudian nanti ada selisih mundur, dan selisih pusat atau bahasa simpelnya lebih terkadang ada juga yang bilang
beda maju, beda mundur, dan beda pusat. Mengapa seperti itu? Idenya adalah kita menggunakan pendekatan nilai deret Taylor. Masih ingat deret Taylor? Misalkan kita ingin mendekati nilai suatu fungsi, yaitu fungsi di titik x i plus 1 di sekitar titik xi. Maka deret Taylor-nya adalah f(xi plus 1) sama dengan f(xi) plus f aksen xi kali h plus f double aksen xi per 2 kali h kuadrat dan seterusnya. Lebih tepatnya seperti ini. Fx itu sama dengan Fc plus F aksen C kali X min C plus F double aksen C per 2 faktorial kali X min C kuadrat plus F turunan ketiga ya di titik C per 3 faktorial kali X min C pangkat 3 dan seterusnya. Ini deret Taylor. Nah, untuk dapat persamaan 1.1, sebenarnya kita hanya mengganti X dengan X i plus 1 dan C dengan xi. Kemudian, karena X itu xi plus 1 dan C adalah xi, maka kita bisa tulis X min C sebagai delta X atau H. Maka kita dapat persamaan 1.1. Nah, dari persamaan 1.1 dilihat di sini kita punya turunan pertama ya. Sebenarnya kita punya turunan pertama, kedua dan seterusnya ya. Tapi untuk mendekati turunan pertama dengan selisih maju, maka kita hanya mengambil sebagian saja, yaitu lebih tepatnya kita mengambil bagian yang ini. Yang saya kasih kotak merah. Turunan kemudian suku-suku yang memuat turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya kita bisa buang. Mengapa? Karena untuk suku turunan kedua, ketiga, dan seterusnya, mereka memuat H kuadrat, H pangkat 3, H pangkat 4, dan seterusnya. Yang mana ketika ketika nilai H-nya sangat kecil, atau lebih tepatnya mungkin ketika nilai H-nya cukup kecil, maka turunan kedua, suku-suku yang memuat turunan kedua, ketiga, dan seterusnya itu bisa diabaikan. Karena kalau misalkan H-nya kurang dari 0,1, maka kuadratnya lebih kecil lagi. Ya. Pangkat 3-nya lebih kecil lagi. Pangkat 4-nya
lebih kecil lagi, sehingga nilainya menjadi semakin dekat dengan 0, sehingga kita bisa buang. Nah, kemudian kita ingin mencari turunan pertama, maka kita geser turunan pertama, kita geser semua term selain turunan pertama ke sebelah kiri. Sehingga kita punya F aksen XI dikalikan dengan H sama dengan F XI plus 1 plus F XI minus, sebenarnya ini masih minus dan seterusnya ya. Plus orde H pangkat 3 min orde H pangkat 3. Kita pindahkan ke sebelah kiri tadi ya, turunan pertamanya, selain turunan pertama kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan. Sehingga kita bisa tulis F aksen di titik XI dikalikan dengan H sama dengan F di titik XI plus 1 minus F XI minus dan seterusnya. Kemudian karena kita hanya menginginkan turunan pertamanya saja, maka hanya sebelah kiri dan sebelah kanan sama dengan kita bagi dengan H. Sehingga kita punya F aksen XI, F aksen di titik XI adalah F XI plus 1 minus F XI per H. Min dan seterusnya ya. Kalau diperhatikan di sini orde yang memuat H pangkat 3 dan lebih besar ya. Karena dibagi dengan H, maka turun jadi H kuadrat. Nah, lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi ya, kita ingin membuang bagian yang tidak penting karena nilainya cukup kecil. Maka bagian yang sana, ya, bagian yang saya kasih kotak biru itu dianggap bukan, lebih tepatnya diabaikan ya, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga kita punya F aksen di titik XI adalah F di titik XI plus 1 minus F di titik XI per H. Ditambah orde semua yang ordenya lebih besar. Dari 1.5 sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kira-kira, kalau gitu saya bertanya ya. Kira-kira ada yang tahu mengapa namanya selisih maju? Karena geser, Pak. Karena geser kemana? Ke kanan, X1 plus XI plus 1 soalnya. Ya, betul sekali ya. Mengapa namanya selisih maju? Karena untuk mencari nilai turunan pertama di titik XI, kita menggunakan informasi dari nilai fungsi di titik XI dan titik setelahnya, yaitu titik XI plus 1. Maka dari itu namanya selisih maju. Atau mungkin lebih bisa dilihat dari 1.6 ya.
Oke, kalau gitu coba kira-kira berapa turunan pertama F di titik 0,5 menggunakan selisih maju dengan H 0,25. Mau dicoba dikerjakan sendiri atau bagaimana? Atau saya contohkan dulu? Oke, mungkin saya contohkan dulu ya. Untuk selisih maju, karena yang ditanyakan adalah F 0,5 sama dengan berapa, maka kita punya X0-nya adalah 0,5, kemudian H-nya adalah 0,25, sehingga dari sini kita punya X1-nya adalah 0,75. Maka kita memerlukan nilai fungsi di X0, yaitu nilai fungsi di 0,5. Berapa nilainya? Ada yang bisa bantu menghitung? 0,925, Pak. 0,925 ya. 0,925. Kemudian nilai fungsi di X1, yaitu nilai fungsi di 0,75. Adalah berapa? Ini agak jelek sih, Pak, angkanya. Itu 0,63, 0,633. 0,63333. Ya, Pak. Ini pembulatan, Pak. Ini semuanya 3 terus ke belakang. Enggak sih, Pak. Sebenarnya ujungnya itu 28125, Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau gitu ya. Nah, sekarang berarti, ya, karena kita sudah punya Fx0, Fx1. Berarti sekarang oke, ini salah, F aksen ya. F aksen 0,5 adalah F aksen di titik X0, ya, yaitu F X1 min F X0 dibagi dengan H, yaitu 0,925 min 0,63633 dibagi 0,25. Berapa jawabannya ini? Maaf, Pak. Itu terbalik nggak, Pak, ya? Fx1 Oh dan iya, kebalik ya. Fx9. Kebalik ya. Kebalik. Ya, terima kasih. (0,63633) minus 0,925. Ini berapa jadinya? Minus 1,1547. Minus 1,1547 ya. Kita punya nilai turunannya, pendekatan nilai turunannya dengan selisih maju kalau H-nya adalah 0,25. Sekarang coba dibandingkan dengan nilai turunannya secara analitik. F aksen X adalah minus 0,4 X pangkat 3 min 0,45 X pangkat 2 min X min 0,25. Sehingga F
0,5 kalau dihitung secara eksak berapa? Ini kalau dihitung secara eksak berapa turunan f aksen 0,5? Minus 0,9125. 0,9125. Ternyata kalau kita menggunakan H 0,25, selisihnya masih lumayan ya. Minus ya selisihnya masih lumayan ya. Masih ada sekitar 0, hampir 0,2. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana efeknya ketika kita memperkecil H-nya. Save as. Tadi fungsinya, oke. Def kita buat fungsi untuk turunan pertama ya. First dari inputnya adalah nama fungsi, kemudian titiknya ya X, kemudian selisihnya ya. Return fun di titik X plus H minus fun di titik X. Oke. Kemudian fungsinya tadi adalah minus 0,1 X pangkat 4 kemudian minus 0,15 X pangkat 3 X pangkat 3 kemudian minus 0,5 X kuadrat dan minus 0,25 X 0,25 X plus 1,2.
print forward. Fungsinya fun, kemudian di titik 0,5 dengan H 0,25 ya. Adalah minus 1,1546 ya, dan seterusnya ya. Benar. Kemudian kalau kita perkecil, for H in (0,25), kemudian kita kecilkan 0,2, kemudian 0,15, kemudian 0,1, kemudian kita coba 0,5 dan misalkan 0,01 gitu ya. Ternyata semakin kecil hanya ini 0,05 ya. Semakin kecil hanya, maka nilainya akan semakin mendekati nilai turunan sebenarnya, yaitu F aksen 0,5 yang sama dengan minus 0,9125. Seperti itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, mau tanya ya, Pak? Ya, silakan. Boleh. Nah, ke program tadi, Pak. Itu kan tadi kan kita dapatnya itu analitiknya itu kan minus 0,9125 ya, Pak ya. Iya. Berarti kan kalau dilihat dari yang urutan yang di program Bapak ini kan untuk H-nya itu kan dari yang terbesar sampai yang terkecil ya, Pak ya, berurutan. Nah, itu kan di situ yang paling mendekati yaitu di H 0,0001 dengan nilainya minus 0,9125 sekian, Pak. Betul. Nah, itu nanti misalnya kita mau memperkecil lagi misalkan hanya itu tuh dia bakalan melewati dari batas analitiknya atau memang mendekati saja, Pak? Misalkan idealnya hanya mendekati saja. mendekati Tapi saja, Pak ya? ketika kita menggunakan komputer itu pasti ada error akibat pembulatan. Sehingga bisa jadi agak sedikit kebablasan, tapi nggak apa-apa. Cuman idealnya nilainya akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Misalkan ini saya perkecil lagi ya, 10 pangkat min 6 gitu. Ternyata semakin lama dia akan semakin mendekati 0,9125. Berarti dia nggak bakalan nembus misalkan minus 0,9124 misalkan. Seharusnya begitu. Seharusnya gitu ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kalau diperhatikan ini semakin lama semakin mendekati 0,9125.
9125 ya. Di belakangnya itu semakin banyak nolnya. Kalau penghitungannya benar, maka seharusnya semakin mendekati, tidak bablas, tidak lewat. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, kita sekarang membahas tentang selisih mundur. Nah, kalau selisih mundur, maka yang kita gunakan adalah kita mau mendekati nilai fungsi di titik x(i-1) menggunakan deret Taylor. Nah, di sini kalau diperhatikan ya, tandanya berubah menjadi negatif, kemudian ini harusnya negatif, kemudian positif, negatif, dan seterusnya. Dia berselang-seling ya. Positif, negatif, dan seterusnya. Kira-kira ada yang tahu mengapa muncul negatif? Karena mundur, Pak. Karena mundur, iya. Tapi lebih tepatnya seperti ini. Saya tulis lagi ya. Fx sama dengan Fc plus F aksen C per enggak ada ya, dikalikan dengan X min C ditambah F double aksen C per 2 kali X min C ditambah F turunan ketiga C per 3 faktorial kali ini X min C kuadrat X min C pangkat 3 tambah turunan keempat per 4 faktorial kali X min C pangkat 4 dan seterusnya. Nah, mengapa berubah tanda menjadi negatif? Kalau diperhatikan ya, X-nya ini saya masukkan dengan XI min 1, C-nya dengan XI. Ya. Kalau begitu, X min C adalah X min C adalah Oke, kalau kita punya X H itu kan XI min XI min 1 ya. Tapi di sini yang kita punya X min C, yaitu kebalikannya. Yaitu XI min 1 min XI. Berarti sama dengan min H ya. Yang kita punya di sini min H. Karena min H pangkat 1, maka tandanya berubah menjadi negatif. Kalau yang pangkat genap tetap positif ya. Karena negatif, mau negatif mau positif, kalau pangkatnya genap hasilnya selalu positif. Untuk yang pangkat ganjil hasilnya selalu negatif. Maka dari itu dia berubah tanda menjadi negatif. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nah sama prosesnya seperti sebelumnya ya. Kita pindahkan, kalau ini sekarang yang kita pindahkan adalah F aksen
XI kali H. Karena tandanya negatif, kalau kita pindahkan ke kiri, dia tandanya berubah jadi positif. Sehingga kita punya persamaan 1,9. Yaitu F aksen XI kali H sama dengan F XI minus F XI min 1 plus orde setelahnya. Kemudian lagi-lagi kita bagi semuanya dengan H, sehingga kita punya F aksen di titik XI adalah F XI minus F XI min 1 dibagi H, ditambah orde yang lebih besar. Kemudian kita bisa musnahkan, ya, kita bisa abaikan yang bagian sana, yang bagian orde yang tidak penting karena nilai hanya cukup kecil, sehingga kita bisa dapat persamaan 1,12. Sama seperti tadi, nama selisih mundur muncul dari ini. Ketika kita ingin mencari turunan pertama di titik tertentu, kita mencarinya dengan memanfaatkan informasi nilai fungsi di titik tersebut dan titik sebelumnya. Maka kita berjalan mundur. Ada pertanyaan sebelum kita ke contoh? Oke, kalau tidak ada, sekarang coba dicari nilai fungsi nilai turunan pertama fungsi ini di titik X 0,5 dengan H yang sama 0,25 dengan metode selisih mundur. Silakan dicoba. Kalau ada yang sudah selesai menghitung, boleh dikasih tahu. Berapa F 0,25-nya? Satu koma 1,1035. Sehingga di sini kita punya 0,925 min 1,1035 dibagi 0,25. Berapa? Minus 0,714. Min 0,714. Semuanya dapat jawaban yang sama? Ada yang ingin bertanya sampai sini?
Sepertinya tidak ada. Kalau begitu, lagi-lagi saya demonstrasikan di sini ya. Kita buat mundur. Algoritmanya sama, kita cuma mengganti yang di depan fx, yang di belakang adalah fx min h. Kemudian untuk fungsi yang sama, kita coba bagaimana jika hanya diperkecil. Ketika hanya 0,25, pendekatan turunan pertamanya adalah minus 7,14 dan seterusnya. Minus 0,714 dan seterusnya. Ternyata semakin kecil hanya nilainya juga sama, semakin mendekati minus 0,9125. Ya. Kita sudah punya turunan pakai beda maju, kemudian beda mundur. Sekarang kita pelajari turunan yang selanjutnya. Yaitu turunan menggunakan beda pusat atau beda tengah atau selisih pusat. Nah, untuk mendapatkan metode selisih pusat, yang kita lakukan adalah kita menggabungkan ide dari metode selisih maju dengan metode selisih mundur. Kemudian kita ambil rata-ratanya. Kalau kita lihat dari deret Taylor-nya lagi, kita punya metode beda maju yaitu 1.13, kemudian beda mundur adalah 1.14. Nah, kalau diperhatikan ya, supaya turunan pertama tidak hilang, maka kita harus mengambil penjumlahan dari 1.13 dan 1.14 atau selisihnya. Yang diambil ditambahkan, ini ditambahkan atau dikurangi. Supaya F aksennya tidak hilang, karena yang di atas plus, yang di bawah minus, maka kita harus mengurangi. Jadi ini seperti kita ambil tanda negatif gitu ya. Sehingga ketika 1.13 dikurangi 1.14, kita punya fxi plus 1 minus fxi min 1 sama dengan semua yang di sebelah kanan itu dikalikan 2 untuk turunan yang ganjil.
turunan yang genap semuanya habis karena semuanya tandanya sama-sama positif. Ketika kita mengurangkan, maka kita punya sebelah kanannya sekarang 2 kali H kali F aksen di titik XI. Ya. Kemudian orde yang derajat, orde H pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga ketika kita pindahkan yang selain turunan pertama, kita pindahkan ke sebelah kiri, ya, kita punya 2H kali F aksen di titik XI itu sama dengan nilai fungsi di titik XI plus 1 minus nilai fungsi di titik XI min 1 dikalikan dengan, dikurangkan dengan orde H pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga kita dapat persamaan yang ini sekarang untuk selisih pusat. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya, saya yang bertanya. Kalau dilihat di sini, tadi untuk baik selisih maju dan selisih mundur, orde errornya adalah orde H. Sedangkan untuk selisih pusat, orde errornya adalah orde H kuadrat. Kira-kira dari informasi ini lebih akurat mana? Selisih maju, selisih mundur, atau selisih pusat? Ada yang berani menebak? Pendekatan turunannya kira-kira lebih akurat yang mana? Untuk turunan pertama. Kalau menurut saya selisih pusat yang lebih ini mendekati. Karena seperti yang kita tahu di situ kan udah perpaduan antara selisih maju dan selisih mundur, dan itu dikombinasikan, kemudian kita mencari nilai tengahnya dengan dibagi 2 kali H. Jadi antara maju dan mundur itu kayak lebih menengah lagi tuh, maksudnya lebih mendekati nilai sebenarnya. Itu sih Pak, mas saya. Oke, jawaban yang masuk akal, ya. Jadi karena pada dasarnya tadi sudah saya singgung sedikit, pada dasarnya selisih pusat adalah rata-rata dari selisih maju dan selisih mundur. Jadi kita punya selisih maju, selisih mundur, kita ambil rata-ratanya. Tapi kita bisa juga lihat dari orde errornya. Selisih maju dan selisih mundur tadi orde errornya adalah orde H pangkat 1. Sedangkan selisih pusat orde errornya adalah orde H pangkat 2. Sehingga semakin kecil nilai H-nya, untuk selisih pusat errornya akan turun jauh lebih cepat karena turun secara kuadratik. Sedangkan yang selisih maju dan selisih mundur tadi linear. Sama dengan sebelumnya, ya. Coba sekarang
hitung pendekatan turunan pertama di titik X sama dengan 0,5 dengan hanya 0,25 menggunakan selisih pusat. F 0,75 tadi berapa? Kita lihat ke atas saja ya. F 0,75 yaitu 0,63633. Nol koma 63633 dan seterusnya. F 0,25 adalah 1,1035. Jadi kira-kira pendekatan turunan pertama menggunakan beda pusat adalah berapa ini? Berapa? Ada yang sudah menghitung? Minus 0,93434. Minus 0,93434 ya. Dan seterusnya ya. Nah, kalau diperhatikan di sini, dengan H 0,25 saja, pendekatan turunannya sudah cukup dekat dengan nilai turunannya secara eksak. Kalau kita coba ya di sini. Sekarang bukan forward, bukan backward, tapi mid gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Benar ya ini? Kalau mid belum saya ubah ya. X plus H X min H per 2 kali H. 2 kali H. Sehingga beda tengahnya adalah di awal saja sudah cukup dekat dengan minus 0,9125. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan selisih mundur. Selisih mundur itu dekat dengan minus 0,9125 itu baru ketika
menyentuh minus 0,9 saja itu baru ketika hanya 0,01. Sedangkan ketika kita menggunakan beda tengah, itu di H0,01 nilainya sudah hampir sesuai dengan nilai eksaknya. Seperti itu. Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum masuk ke turunan kedua, saya ingin menyampaikan sedikit mengapa dari tadi saya menyebutkan bahwa turunan dengan selisih pusat itu adalah rata-rata dari beda maju dan beda mundur. Beda maju, ya kita Fxi adalah Fxi plus 1 minus Fxi per H. Kemudian beda mundur. Kita punya F aksen Xi adalah Fxi minus Fxi min 1 dibagi dengan H. Nah, di sini kalau kita ambil rata-rata, ya, rata-ratanya adalah misalkan ini saya kasih nama F forward dan ini F aksen backward. Jadi rata-ratanya adalah F aksen Xi forward ditambah F aksen Xi dengan metode mundur dibagi 2. Rata-rata kan seperti itu ya. Kalau kita masukkan nilainya langsung setengah dikalikan dengan F Xi plus 1 minus F Xi per H ditambah dengan F Xi minus F Xi min 1 per H. Karena penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu disamakan lagi, ya. Maka kita punya setengah 1/2 H, ya. Penyebutnya sama, bisa kita keluarkan. Dikalikan dengan F Xi 1 min F Xi plus F Xi min F Xi min 1. Fxi-nya bisa kita coret. Karena satunya negatif, satunya positif ya. Maka kita bisa coret. Maka kita punya ini sama dengan Fxi plus 1 min Fxi min 1 dibagi dengan 2H. Yang mana ini adalah beda pusat.
Jadi sebenarnya untuk yang beda pusat kalian tidak perlu menghafal rumusnya ya. Yang penting ingat beda maju seperti apa, beda mundur seperti apa. Kalau ditanya tentang beda pusat maka cukup mengambil rata-ratanya. Oke, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke turunan kedua? Sepertinya tidak ada ya. Kalau gitu kita lanjut ke turunan kedua. Untuk turunan kedua, kita mulai dari selisih pusat. Kita hanya membahas tentang selisih pusat saja, ternyata ya. Nah, sama dengan sebelumnya, kita mengambil selisih maju, pendekatan Deret-Taylor dengan selisih maju, kemudian selisih mundur. Nah, cuman bedanya di sini kita ingin mendapatkan turunan kedua, maka harus dijumlahkan atau dikurangkan. Tandanya plus atau minus? Plus, Pak. Untuk mendapatkan turunan kedua, jadi turunan keduanya tidak boleh hilang ya. Maka kita pakai plus atau minus? Plus, Pak. Plus ya. Karena supaya yang turunan kedua ini tidak hilang. Maka dari sini kita punya f x i plus 1 ditambah f x i min 1 sama dengan 2 kali f x i, kemudian turunan pertamanya hilang ya karena karena satunya tandanya positif, satunya negatif ya. Kalau dijumlahkan hilang. Kemudian turunan yang kedua yaitu f double aksen xi kali h kuadrat, kemudian ditambah term yang order 4. Jadi order h pangkat 4. Dari sini, karena kita mau mencari turunan kedua, yang mau kita cari adalah turunan kedua. Sehingga turunan keduanya, xi, dikalikan dengan h kuadrat adalah f xi plus 1 minus 2 f xi plus f xi min 1, kemudian minus semua yang order h pangkat 4. Ya. Lagi-lagi semuanya kita bagi dengan h kuadrat ya, atau dikalikan dengan 1 per h kuadrat. Maka kita punya yang warna hijau sekarang, yaitu f double aksen xi, pendekatan turunan kedua
di titik xi adalah fxi plus 1 min 2 fxi plus fxi min 1 dibagi dengan h kuadrat ditambahkan dengan semua yang orde sekarang turun jadi h kuadrat. Jadi semakin kita perkecil hanya errornya akan semakin kecil secara kuadratik. Lebih lengkapnya prosesnya seperti ini. Kita jumlahkan, kita dapat 1.22. Kemudian kita kumpulkan, kita pindah, kita manipulasi sedikit ya. Kita pindah ke kanan dan ke kiri. Sedemikian sehingga kita punya turunan kedua sebagai fungsi dari turunan ke 0 dan turunan selanjutnya, dan turunan lainnya. Sehingga kita dapat 1.25 dan pada akhirnya persamaannya adalah persamaan 1.27 ya. Artinya di sini apa? Kalau kita ingin mendekati turunan kedua di titik x0 menggunakan selisih pusat, maka kita membutuhkan satu titik di depannya dan satu titik di belakangnya dan titik tersebut. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum ke latihan, ya, saya ingin memberitahukan bahwa untuk mendapatkan turunan kedua dengan beda pusat, ini kita bisa melakukan turunan pertama 2 kali. Artinya apa? Kita menganggap, misalkan X adalah F aksen X. Sehingga H aksen X itu pasti turunan kedua dari F X. Ya. Kalau kita lihat dari sini ya, H aksen X, H aksen X, kita coba pakai beda maju dulu ya. Kita punya H X, H aksen X I ya, H X I plus 1 dikurang dengan H X I dibagi dengan H. Atau dari sini kita bisa dapat bahwa F double aksen di titik XI adalah F aksen di XI plus 1 dikurangi dengan F aksen di XI dibagi dengan H. Nah, sekarang untuk masing-masing ini, masing-masing F aksen XI plus 1 dengan F aksen XI kita gunakan
beda mundur. Maka kita akan dapat F double aksen XI adalah F XI plus 1 min F XI dibagi H. Ini karena turunan di titik XI plus 1 dengan beda mundur, maka kita punya ini. Maka kita membutuhkan F di XI ya. Kemudian dikurangi dengan turunan di XI dengan beda mundur. Berarti F XI min F XI min 1 dibagi dengan H. Kemudian jangan lupa semuanya kita bagi dengan H. Sehingga kita punya F XI plus 1 min F XI min F XI min F XI min 1 dibagi sekarang H kuadrat, yaitu F XI 1 minus 2 F XI plus F XI min 1 dibagi dengan H kuadrat. Ternyata ini dengan 1.27 sama. Jadi mau berangkat dari deret Taylor, kemudian kita melakukan manipulasi seperti yang ada di sini, atau kita langsung berangkat dari turunan pertama yang kita sudah punya ya, beda maju, beda mundur. Kita kombinasikan ya. Jadi beda maju dulu terus beda mundur, atau beda mundur dulu terus beda maju, maka kita akan dapat hasil yang sama, yaitu persamaan 1.27. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sama dengan contoh sebelumnya, coba sekarang tentukan turunan kedua di titik X sama dengan 0,5 dan H 0, di X 0,5 dan H 0,25. Kita punya F 0,25, F 0,5, dan F 0,75. Ini kalau nggak salah tadi 0,925 ya. Kemudian ini adalah 633. Kemudian yang ini adalah 1,1043 ya. Kalau nggak salah. Oh, 1,1035. Ada yang sudah selesai menghitung?
Ada yang sudah selesai menghitung hasilnya berapa? Saya, Pak. Ya, Minus 1,7625. minus 1,7625. Ya. Yang lainnya hasilnya sama? Iya, Pak. Oke, kalau begitu sekarang kita coba bandingkan dengan hasil analitik ya. F aksen X tadi adalah minus 0,4 X pangkat 3 min 0,45 X kuadrat min X min 0,25. Sehingga F double aksen X adalah minus 0,12 bukan minus 1,2 X kuadrat min 0,9 X min 1. Sehingga F double aksen 0,5 adalah min 1,2 kali 0,5 kuadrat itu 0,25 dikurangi 0,9 kali 0,5 min 1 yaitu seperempatnya ini berarti minus 0,3 min 0,45 min 1 yaitu min 1,75. Betul nggak ini hitungan saya? Betul, Pak. Kalau kita pakai beda maju, beda pusat ya, untuk turunan kedua, maka kita dapat nilai yang sebenarnya sudah cukup dekat. Ya. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kita coba dari sini. Kita mau menghitung turunan kedua. Turunan kedua untuk mid derivatif ya. Itu adalah turunan pertama dengan maju tadi ya. Forward. Kemudian apa saya lupa. Sebenarnya saya sudah pernah bikin kodenya, tapi saya lupa ada di mana. Atau kita langsung tulis saja ya. Oke. Turunan forward. Kemudian di dalamnya kita pakai backward. Bisa nggak kayak gini?
Saya nggak tahu, kita coba dulu ya. Kemudian print. Oke. Karena fungsi nggak apa-apa, kita buat aja ya. Fungsi di titik x plus h dikurangi dengan 2 kali fungsi di titik x ditambah fungsi di titik x minus h. Dibagi dengan h kuadrat. Maka kita dapat turunan kedua di titik 0,5 dengan hanya 0,25 adalah minus 0,17625. Ini ada keanehan ketika hanya terlalu kecil karena memang Python itu terkadang susah untuk menerima bilangan desimal yang terlalu kecil, ya. Jadi ada error. Ini saja cukup. Atau mungkin sampai sini saja. Seperti itu, ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, berarti untuk yang turunan kedua ini hanya selisih pusat ya, Pak? Sebenarnya ada turunan kedua dengan selisih maju, ya. Selisih maju, kemudian selisih mundur. Kalau ini dengan selisih pusat. Oh ya, baik Pak. Cuman yang kita bahas di sini hanya selisih pusat saja, ya, di perkuliahan. Saya sebenarnya sudah pernah bikin kode yang bisa diterapkan untuk banyak kasus gitu ya. Tapi ada di mana saya lupa. Mungkin di sini. Nah, ini. Waktu itu tujuan saya membuat ini adalah supaya satu fungsi bisa untuk berbagai macam metode ya, baik itu maju, mundur maupun pusat. Di sini metodenya kita bisa masukkan, kalau di sini saya masukkan metodenya adalah kalau A itu artinya average ya, artinya pusat ya. Kemudian F itu forward, maju, B itu backwards. Sehingga kalau kita lakukan seperti ini, kita menggunakan metode yang saya buat ini. X-nya di 0,5, fungsinya masih sama, namanya fun. Kemudian misalkan ordernya order 2 ya, turunan yang kedua.
Kemudian hanya metodenya misalkan kita pakai kalau pusat tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan selisih pusat ini, kita bisa menggunakan selisih maju, kemudian selisih mundur. Maka metodenya, misalkan kita pilih maju dulu, terus mundur, gitu ya. Jadi turunan sekali menurunkannya maju, kemudian mundur, hasilnya sebenarnya sama. Kurungnya ini salah. Harusnya seperti ini. Turunan kedua, metodenya maju mundur gitu ya. Nah, seperti ini. Hasilnya ya sama dengan ini ya. Cuman mungkin agak sedikit berbeda karena beda di pemotongan. Kalau misalkan hanya saya perpanjang, ternyata sama terjadi error ketika hanya terlalu kecil. Karena karena Python kurang bisa menghandle kalau desimalnya terlalu kecil bilangannya. Jadi tingkat ketelitiannya cukup jangan terlalu dalam gitu ya. Misalkan saya ganti metodenya, saya balik. Mundur dulu baru maju. Maka jawabannya, hasilnya harusnya sama. Karena pada dasarnya kalau kita mundur dulu baru maju atau maju dulu baru mundur, itu sama-sama selisih pusat untuk turunan kedua. Ya, kalau dilihat di sini sampai yang H0,001 hasilnya hampir bisa dibilang sama semua ya. Nah, di sini saya menambahkan metode misalkan ambil rata-rata dari dua-duanya. Maka ketika kita mengambil rata-rata, ternyata kan yang diharapkan nilainya adalah minus 1,75 ya. Ternyata di sini untuk yang ini errornya sama saja. Seperti itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Di sini ada ringkasan yang sudah dibuat ya. Turunan kedua juga ada selisih maju. Jadi selisih maju itu prosesnya seperti yang saya buat di sini tadi ya. Cuman bedanya ini maju, yang di sininya juga pakai maju. Kemudian selisih mundur. Kalau selisih mundur maka kita pakai yang di sini mundur, kemudian ini mundur juga. Makanya ketika maju kita butuhnya sampai I plus 2. Ketika mundur kita butuh sampai I min 2. Seperti itu. Kita
bisa hitung lagi, misalkan kalau kita pakai maju gitu ya. Forward. Ternyata kalau selisihnya maju, kita pakai selisih maju, di awal kalau hanya cukup besar, itu errornya cukup besar. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, error dia nilainya sudah dekat dengan minus 1,75. Ini apalagi yang maju mundur sudah selisih dengan nilai sebenarnya itu cuma sekitar 0,01. Tapi kalau saya pakai beda maju, ternyata dengan H 0,25 itu errornya masih terlalu besar. Begitu juga dengan misalkan saya pakai mundur-mundur. Errornya selisih dengan minus 1,75 itu masih cukup besar ketika hanya 0,25. Nah, untuk selisih maju, selisih mundur yang turunan kedua itu nanti kalian bisa coba sendiri ya. Kita bahas di hari Jumat. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan dicoba sendiri di rumah untuk mendapatkan formula selisih maju dan selisih mundur pada turunan kedua. Kemudian kerjakan latihannya. Kita bahas di hari Jumat ya. Sampai ketemu di hari Jumat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.